Halo teman-teman semua, selamat datang ke channel aku Moviequel. Channel ini merupakan channel yang membahas alur cerita dari suatu film, TV show, ataupun series dan reviewnya untuk kalian semua. Nah, sekarang aku bakal memulai video ini dengan breakdown series Loki episode 5, penjelasan Easter eggs, dan tentunya teori prediksi dari event dan juga ending dari Loki episode 5 ini. Oke, tanpa lama-lama kita mulai aja. Namun sebelum itu, jangan lupa juga buat kalian yang baru aja datang ke channel ini untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Don't forget to like and subscribe. Episode kelima dari Loki ini berjudul Journey into Mystery. Judulnya itu sendiri adalah referensi dari buku komik tempat Thor dan juga Loki muncul pertama kali. Dimana judul Journey into Mystery ini juga mereveal akhir dari episode ini, dimana Sylvie dan Loki yang sedang melakukan perjalanan ke sebuah misteri. Dan awal scene diawali dengan memperlihatkan ruangan di TVA yang mengarah ke lift berwarna emas, menuju sebuah ruangan yang kita ketahui di episode keempat dari Loki merupakan ruang tempat Timekeepers berada. Lalu kemudian scene terus berpindah ke sebuah tempat di mana Loki kita sekarang terjebak. Dan kemudian terlihat dari jauh bangunan yang kita prediksi sebelumnya di mid-credit scene episode 4 bahwa itu adalah Avengers Towers, yang kalau dilihat secara rinci sepertinya versi Avengers Towers pada tahun 2015. Dimana pada film Age of Ultron, Avengers Towers tersebut sudah mempunyai fasilitas di bagian landasan jetnya. Namun, kemudian setelah dilihat lebih dekat, di Avengers Towers tersebut terlihat nama Kang. Dimana kalau di komik itu, Kang adalah perusahaan yang membeli Avengers Towers dan terkait dengan Kang the Conqueror, yang tentunya punya beberapa referensi lainnya juga di episode ini. Lalu, scene memperlihatkan tempat Loki bangun dan bertemu dengan varian Loki lainnya, seperti yang kita lihat di mid-credit scene Loki episode 4. Oh iya, di sini aku ngingatin lagi bahwa varian Loki tersebut adalah Old Loki atau Classic Loki, Kid Loki, Boastful Loki, dan juga Alligator Loki atau Lokigator ya mungkin kita sebutnya. Loki lalu menanyakan di mana dan apa tempat itu dan siapa mereka yang ada di depan Loki. Lalu Classic Loki menjelaskan bahwa tempat di mana mereka berada itu adalah The Void atau kehampaan. Dan makhluk berupa abu tebal berwarna ungu tersebut adalah Alioth yang akan segera memakan mereka semua. Lalu Classic Loki langsung menyuruh Loki untuk mengikuti mereka. Kalau misalnya Loki tidak mengikuti mereka, maka dia akan segera mati. Nah, tentang Alioth ini, kalau di komik, Alioth itu merupakan awan yang dapat menghancurkan apapun yang disentuh yang hidup di beberapa timelines. Dan bahkan Alioth ini bisa berpindah melewati dimensi-dimensi tertentu. Alioth ini juga terkait erat dengan penjahat penjelajah waktu terkenal yang mungkin kalian udah bosan buat bahas ini juga, dimana dia diprediksi menjadi villain utama di series Loki ini. Siapa lagi kalau bukan Kang the Conqueror. Dan telah resmi diumumkan bahwa Kang ini diperankan oleh aktor Jonathan Majors yang akan segera kita lihat di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Di komik, Alioth diceritakan memiliki kerajaan temporalnya sendiri ketika ia pertama kali diperkenalkan pada Avengers The Terminatrix Objective No. 1 pada tahun 1993. Nah, pada saat itu, Kang membangun penghalang waktu atau barrier untuk menjauhkan Alioth dari wilayahnya yang disebut Chronopolis. Nah, di mana kota ini sempat muncul ya sebagai Easter eggs juga di Ant-Man and the Wasp ketika Hank Pym memasuki Quantum Realm. Nah, ini mungkin menjadi hint banget ya buat episode selanjutnya dari Loki yang mungkin akan memperlihatkan Kang the Conqueror di kotanya yaitu Chronopolis. Lalu kita berpindah lagi ke TVA di mana Sylvie yang menginterogasi Ravonna Renslayer. Sylvie merebut tempat Ravonna dan menanyakan siapa dalang sebenarnya di balik TVA ini. Ravonna pun menjawab bahwa dia juga tidak tahu, sama juga seperti Sylvie. Mereka berdua berada di ruangan persidangan TVA di mana Ravonna pertama kali menyeret Sylvie setelah merenggut hidup Sylvie dengan cara menghapus seluruh realitasnya. Sylvie lalu ingin memusnahkan Ravonna juga di tempat tersebut. Namun di situ Ravonna juga takut ya, lalu langsung bernegosiasi dengan mengatakan bahwa Loki belum mati. Sylvie tentunya tidak langsung percaya dengan Ravonna. Sylvie menanyakan, apa hubungannya menyelamatkan Loki dan pengungkapan siapa dalang sebenarnya di balik TVA? Lalu Ravonna menjawab bahwa itu adalah hal yang rumit dan tidak bisa ia jelaskan.
Dia mengatakan bahwa dia ingin membantu Sylvie karena dia juga ingin mengetahui kebenaran siapa dalam sebenarnya di balik TVA ini yang telah membohonginya selama ini. Ravonna lalu menceritakan bahwa saat TVA memusnahkan timeline yang bercabang, sangat mustahil untuk bisa menghancurkan semua materinya. Jadi mereka memindahkan semua yang telah TVA musnahkan ke tempat di timeline yang cabangnya telah berhenti. Pada dasarnya, timeline yang bercabang tidak direset, melainkan dipindahkan ke tempat tersebut, ke kehampaan atau The Void di akhir waktu. Seperti di tempat Loki dan varians Loki lainnya yang berada di awal episode tadi. Ravonna menjelaskan bahwa itu adalah tempat semua keberadaan bertabrakan pada titik yang sama dan berhenti. Dia bilang Dogma menyatakan bahwa akhir waktu masih ditulis, bahwa Timekeeper ingin mengubahnya menjadi suatu utopia. Yang kita pernah dengar disampaikan juga oleh Mobius di awal episode bahwa TVA ini seperti missioners yang menganggap apa yang mereka lakukan adalah tindakan yang sebenarnya dibenarkan oleh Tuhan. Dan nantinya mereka akan diberi hadiah sebuah surga oleh Timekeepers. Ravonna pun akhirnya menegaskan bahwa apapun alasannya tidak ada yang pernah kembali dari The Void tersebut dengan hidup. Sylvie yang mendengar bahwa Loki tidak bisa kembali, matanya berkaca-kaca dan terlihat sangat sedih. Ravonna lalu menimpali bahwa dia bisa membantu Sylvie jika Sylvie percaya padanya. Sylvie tidak terduga bahwa dia mempercayai Ravonna dan memberikan Tempest kembali ke Ravonna. Balik lagi ke The Void di mana varian Loki dan Loki terus berjalan. Dan Loki meminta untuk berhenti, namun Classic Loki mengatakan bahwa rencananya adalah untuk terus berjalan dan jangan sampai mati. Loki lalu mengatakan bahwa jangan mati aja itu bukan merupakan suatu rencana. Loki menegaskan bahwa seorang Loki itu harus selalu mempunyai suatu rencana. Loki yang bingung lalu menuntut untuk mengetahui kebenaran dari tempat itu. Elliot adalah badai yang hidup, kata Classic Loki, sebelum meringkasnya dalam sebuah alegori bahwa kami berada di tangki hiu, di mana Elliot adalah hiunya, yang memastikan bahwa tidak ada yang bisa keluar dari The Void, di mana semua Loki lainnya ditangkap dan dipakas juga, atau dimusnahkan juga. Loki lalu bertanya-tanya, mengapa Kid Loki ini menjadi pemimpin dan mengapa dia menjadi begitu penting? Yang dibalas bahwa dia membunuh Thor. Yang tentunya menjadi sesuatu yang hampir dilakukan oleh Thor-Thor lainnya ya di realitas yang lain. Tapi Kid Loki inilah yang berhasil membunuh Thor. Lalu mereka berjalan menuju ke semacam persembunyian bawah tanah untuk menghindari Elliot. Nah, di sini terdapat Easter egg yang memperlihatkan kepala besar atau semacam helm yang tergeletak di tengah lanskap. Nah, kalau dilihat-lihat, kelihatannya helm ini tuh mirip dengan helm yang dikenakan oleh Darren Cross sebagai Yellow Jacket di franchise Ant-Man. Tapi desainnya itu detailnya tidak sesuai dengan yang kita lihat di film. Nah, mungkin ini merupakan versi alternatif dari karakter Yellow Jacket itu sendiri. Yang mungkin di sini versi alternatifnya dia bisa tumbuh menjadi ukuran yang lebih besar daripada Ant-Man. Yang mungkin hal tersebut dapat menyebabkan Nexus Event dan juga menyebabkan Yellow Jacket ini dimusnahkan oleh TVA dan dibuang di The Void. Nah, kemudian kita juga lihat Easter egg kedua di mana terdapat The Thanos Copter. Nah, si Thanos Copter ini ceritanya agak unik ya di komik. Jadi sebelum Thanos mengkoleksi Infinity Stones, Matt Titan yang dikenal sebagai Thanos ini dapat dilihat secara singkat menggunakan helikopter dengan namanya di atasnya saat mencoba mendapatkan Cosmic Cube dari Hellcat. Nah, ini juga salah satu momen konyol ya dalam sejarah Marvel Comics juga, dan momen tersebut juga cukup terkenal di media sosial. Agak cringe gimana gitu ya, tapi yang gak terduga banget si Thanos Copter ini bakal muncul menjadi Easter eggs di Loki. Nah, kita masih ada Easter eggs lagi nih, dimana ketika Loki dan varian Loki menuju ke basecamp mereka, Sin menyorot ke bawah tanah, dimana terdapat Thor versi kodok atau kalau di komik disebut sebagai Trog. Nah, si Trog ini terperangkap di botol dan mencoba untuk menggapai Mjolnirnya. Dan di botol tersebut terdapat label yang bernama T365, yang tentunya ini menjadi hint komik The Mighty Thor 365. Yang disitu menceritakan kemunculan pertama kali Trog ketika Loki mengubah Thor menjadi kodok. Nah, selanjutnya kita masuk ke scene dimana kita masuk ke basecamp varian Loki.
Nah, ternyata lagi-lagi di sini kita ketemu Easter egg lagi, di mana terdapat polybus mesin yang merupakan sebuah teori konspirasi tentang mesin video game yang diduga sebagai alat yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mengetes mental dan fisik seseorang sebagai metode untuk merekrut tentara. Nah, ada yang mengatakan juga bahwa mesin polybus ini dapat menyebabkan aneurisma otak yang mungkin sedang diuji oleh CIA sebagai alat cuci otak juga. Nah, banyak orang juga yang bilang bahwa itu hanyalah sebuah prototipe. Banyak lagi yang percaya bahwa semuanya adalah tipuan, sementara yang lain mengatakan itu tidak pernah ada sama sekali. Nah, ini tuh misterinya hampir mirip ya, kasusnya kayak DB Cooper misteri yang di series ini dipecahkan bahwa DB Cooper ini adalah Loki sendiri. Nah, kita balik lagi ke cerita ya, karena udah banyak banget nih Easter eggs yang kita bahas dari tadi. Dan kita kembali ke TVA saat Ravonna dan Sylvie mencari Miss Minutes untuk membantu pencarian mereka. Sylvie menyadari bahwa mereka tidak dapat membuat Nexus Event di The Void, di mana tempat seperti itu hanyalah di akhir waktu. Yang berarti mereka harus sampai ke akhir waktu atau sampai ke The Void untuk menyelamatkan Loki. Nah, Ravonna di situ ikut bermain atau hanya berpura-pura saja bahwa dia sebenarnya hanya mengulur waktu saat Miss Minute mencari file yang merupakan kode untuk memanggil penjaga. Terpojok, Sylvie memprune atau memusnahkan dirinya sendiri. Nah, itu merupakan langkah yang pintar ya, karena dia juga akan berakhir di The Void, yang mungkin akan membuat tujuannya berhasil ya, yaitu untuk mencari akhir dari waktu dan juga melihat siapa nih dalang sebenarnya di balik TVA. Lalu kita kembali lagi ke The Void. Di sini kita mendengar apa yang terjadi dengan semua Loki setelah Infinity War. Bossful Loki mengklaim bahwa dirinya mengalahkan Captain America dan Iron Man. Lalu Alligator Loki langsung melompat ke arah Bossful Loki dengan Classic Loki yang menjelaskan bahwa dia tahu si Bossful Loki ini pasti berbohong seperti biasa. Classic Loki lalu bercerita bahwa di timeline-nya dia memasukkan kematiannya dengan proyeksi yang sangat nyata dengan sihirnya. Sampai-sampai Mad Titan atau Thanos itu mempercayai proyeksi dari Loki ini. Kemudian si Classic Loki ini memutuskan untuk menghapus dirinya jauh dari Thor, jauh dari segalanya. Karena dia tuh sadar bahwa kemanapun dia pergi, dia selalu menyebabkan kehancuran di mana-mana. Lalu, Classic Loki ini mengasihkan diri ke sebuah planet untuk menyendiri. Sampai suatu saat dia kesepian dan dia penasaran apakah Thor tuh juga merindukannya juga selama ini. Dan sebelum dia mencoba keluar dari planet tersebut, TVA langsung menangkapnya. Loki langsung bangkit dan menegaskan bahwa mereka dapat membunuh Alioth dengan bersama-sama. Namun, di situ sayangnya Loki hanya ditertawakan oleh Loki-Loki lain yang telah menghabiskan lebih banyak waktu di dalam The Void. Kecewa, Loki berjalan keluar dari base camp mereka, kemudian dihadapkan oleh selusin lebih varian dari dirinya sendiri. Terdapat pula Loki yang terlihat di episode sebelumnya sebagai varian Loki yang dijelaskan oleh Mobius, di mana memiliki tanduk seperti ya kayak gitulah. Lalu terdapat pula salah satu dari mereka yang terlihat persis seperti Loki kita, kecuali dia punya tanduk dan memakai lencana vote presiden, yang kita kenal bila di komik ini merupakan karakter Presiden Loki. Nah, kalau di komik, Loki ini mencalonkan diri untuk menjadi Presiden Amerika Serikat dengan tagline-nya untuk selalu mengatakan kebohongan yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Bahkan tagline-nya itu banner belief, dimana yang di-highlight itu kata lainnya atau bohongnya. Unik banget ya si karakter Presiden Loki ini, kayak Loki tapi pingin rulingnya tuh nggak sebagai raja tapi sebagai Presiden Amerika Serikat. Nah, lalu kita kembali lagi ke base camp yang ternyata Bossful Loki itu mengkhianati raja mereka, yaitu Kid Loki. Nah, si Bossful Loki ini mengkhianati Kid Loki atau raja mereka untuk mendapatkan tahta untuk menjadi raja dari semua Loki. Nah, ternyata dia membuat kesepakatan dengan si Presiden Loki tersebut. Presiden Loki lalu tidak menyetujui perubahan kepemilikan tahta, lalu mengklaim dirinya menjadi pemilik tahta. Lalu ternyata Loki yang lain mengkhianati Presiden Loki ini juga. Ya ampun, memang si Loki ini ya, udah dari darah daging tuh semua versi dari dirinya selalu mengkhianati orang lain selain dirinya sendiri. Bahkan pada versi dirinya sendiri aja, si Loki ini tetap aja saling berkhianat dan saling membohongi satu sama lain.
Lalu aligator Loki atau Lokigator melompat ke arah Presiden Loki dan mematahkan jari tangan kanannya. Hal tersebut langsung memulai pertengkaran di antara semua Loki. Sementara Loki kita terlihat berusaha menyelinap keluar dari pertengkaran antara varian-varian Loki lainnya. Dia tidak sendirian dalam memikirkan itu, karena klasik Loki memunculkan ilusi mereka berempat dan menyelinap pergi. Klasik Loki lalu memunculkan sebuah portal yang ia gunakan untuk keluar dari basecamp mereka. Klasik Loki lalu mengomel bahwa mereka semua versi dari Loki selalu seperti itu dan tidak bisa berubah. Mereka semua rusak atau broken, selalu berbohong dan selalu mengkhianati orang lain hanya untuk apa? Untuk kekuasaan saja, kata klasik Loki. Dan Kid Loki pun menambahkan bahwa siapapun dari Loki yang berani untuk mengubah jati dirinya tersebut malah dikirim ke The Void untuk mati. Loki akhirnya meyakinkan klasik Loki dan Kid Loki untuk membantunya dalam membunuh Alioth. Mereka setuju, tapi mereka hanya akan mengantar Loki kita sampai mendekati Alioth. Selanjutnya, Loki sendiri yang akan membunuh awan marah tersebut. Di tempat lain di The Void, Sylvie yang telah mempriun atau memusnahkan dirinya sendiri muncul di The Void dan segera dikejar oleh Alioth. Saat melarikan diri dari Alioth, dia secara singkat tidak sengaja membuat Alioth connect dengan sihirnya dan sekilas melihat vision dari tower The End of the Time atau akhir waktu yang selama ini dicari oleh Sylvie dan Ravonna di scene sebelumnya. Nah, kemungkinan nantinya si tower The End of the Time atau di akhir waktu ini bakal mereveal nih siapa dalang di balik TVA ini sebenarnya. Sylvie lalu melompat ke mobil yang mendekat yang ternyata dikendarai oleh Mobius yang juga sebelumnya diprion atau dimusnahkan di TVA. Ini menunjukkan pula bahwa The Void ini bukan hanya tempat buangan untuk varian Loki ya, karena dari tadi kita cuma lihat varian Loki mulu. Tapi tempat ini merupakan tempat buangan besar untuk semua varian yang telah menyebabkan perjalanan timeline di TVA. Setelah mereka melarikan diri dari Alioth, Sylvie bertanya-tanya, apakah dia dapat menemukan orang yang sebenarnya di belakang TVA. Nah, dari koneksi sihir yang tidak disengaja dilakukan Sylvie tadi, dia menyadari bahwa awan besar atau Alioth itu sendiri mungkin jawaban dari pertanyaan Sylvie tadi. Dia lalu meminta Mobius untuk berbalik dan justru menuju Alioth. Lalu kita masuk lagi ke scene di mana para Loki berjalan mendekati Alioth sebagai bagian dari rencana Loki kita untuk membunuh Alioth. Tapi setelah melihat Alioth mengkonsumsi pengawal kapal yang sangat besar, Loki mulai memikirkan kembali strateginya apakah dia bisa membunuh Alioth yang sangat kuat itu terlihatnya. Ini merupakan sebuah easter egg lagi di mana kapal tersebut, kapal besar yang dikonsumsi oleh Alioth itu merupakan USS Eldridge. USS Eldridge ini merupakan panggilan untuk dugaan eksperimen Philadelphia yang terkenal, yang katanya kapal ini dapat berlayar secara invisible, tidak terlihat oleh radar musuh. Nah, seperti kebanyakan legenda urban, mungkin tidak ada kebenaran dalam masalah ini. Pelaut Eldridge pernah mengatakan bahwa USS Eldridge ini tidak pernah berada di Philadelphia, dan sebagai gantinya sebenarnya berada di Brooklyn. Dan Kapten juga menyangkal eksperimen apapun terkait USS Eldridge tersebut. Nah, tentunya berbagai easter egg series Loki ini membuat show-nya tuh so much richer ya, dan makin menarik gitu sih karena banyak banget legenda urban yang ada dan juga keterkaitannya dengan Marvel Comics. Nah, kita lanjut lagi ke cerita ya. Mobius dan Sylvie akhirnya sampai mendekati Alioth dan bertemu dengan Loki dan varian Loki lainnya. Si Mobius ini terpukau dengan banyaknya varian Loki yang ia temui. Sylvie lalu mengejek rencana Loki yang ingin membunuh Alioth. Lalu Sylvie bilang rencananya dia ingin menyihir Alioth. Dan dia pikir itu akan berhasil karena dia percaya Alioth ini merupakan anjing penjaga yang menjaga orang di balik TVA yang ada di luar The Void di akhir zaman atau akhir waktu. Kembali di TVA, Ravonna menanyai Hunter B-15 yang dipenjara karena membebaskan Sylvie di episode sebelumnya. Ravonna Renslayer menyekap B-15 dan belum memusnahkan B-15 karena Ravonna ingin mengetahui motif dari Sylvie. B-15 lalu mengungkap bahwa ia ingin semua orang di TVA mengetahui kebenaran tentang Timekeeper, bahwa mereka hanyalah android yang tidak punya pikiran. Tapi Ravonna hanya ingin mengetahui apa yang memotivasi Sylvie. B-15 kemudian menyadari bahwa Ravonna ingin menemukan orang di balik TVA juga, seperti Sylvie. B-15 menduga bahwa ini bukan tentang melindungi TVA atau menjaga semuanya tetap stabil seperti yang Ravonna Renslayer klaim. Tapi Ravonna tidak akan sampai di akhir waktu menemukan dalang di balik TVA sebelum Sylvie. B-15 lalu mengatakan bahwa Ravonna hanya menginginkannya, sementara Sylvie membutuhkannya.
Di luar, Ravonna yang frustasi lalu meminta Miss Minute untuk mendapatkan semua file tentang pendirian TVA dan awal dari waktu. Sementara di The Void, Loki dan Sylvie sedang berduaan dan mereka membahas teori Möbius tentang peristiwa Nexus Event mereka yang mereka sebabkan di Lamentis War. Mereka berdua dengan canggungnya lebih suka menyangkal daripada membicarakannya. Loki yang kedinginan lalu memunculkan selimut untuk dirinya sendiri dan kemudian memutarnya di sekitar Sylvie juga. Ini Loki tentunya ngada-ngada ya, karena kan mereka berdua, Loki dan Sylvie itu aslinya Frost Giant, jadi harusnya mereka tidak pernah merasa kedinginan. Memang modus banget ya ini si Loki yang ngaku kedinginan biar bisa deket sama Sylvie. Dan Sylvie pun mau-mau aja dideketin nama Loki dengan alasan kedinginan itu gitu. Jelas ada perasaan antara keduanya ya di sini yang tidak ingin diakui secara langsung. Terlihat banget mereka nih sama-sama dalam fase denial ya. Nah, Sylvie kemudian melanjutkan bertanya-tanya, bagaimana Sylvie bisa yakin kalau Loki tidak akan mengkhianatinya di saat-saat terakhir nanti. Loki cukup terbuka tentang kebenaran, mencatat bahwa dia telah mengkhianati semua orang yang pernah dia kenal, semua orang yang mencintai Loki, seperti kakaknya Thor, ayahnya, dan juga rumahnya. Loki lalu menjawab bahwa itu bukan dirinya lagi, bahwa Loki tidak akan mengecewakan Sylvie. Mereka mengakhiri pembicaraan tentang masa depan bila mereka berhasil dan TVA musnah dan apa yang akan mereka lakukan. Sylvie mengingatkan bahwa mungkin ada timeline di mana Loki bisa memimpin apabila TVA telah musnah. Namun Sylvie sendiri bingung apa yang akan dia lakukan setelah semuanya berakhir. Lalu Loki meyakinkan Sylvie, lalu mengatakan, mungkin kita bisa mencari tahu bersama. Lucu banget ya ini si Loki sama Sylvie hubungannya. Nah, saat mereka berkumpul dengan para varian Loki lainnya dan Möbius, Sylvie mengungkapkan bahwa dia secara singkat tidak sengaja membuat Elliot connect dengan sihirnya, dan sekilas melihat Vision ketika dia pertama kali datang di The Void. Dia pikir dia bisa melakukannya lagi, menyihir Elliot untuk menyingkirkannya dan mengetahui apa yang ada di balik Elliot, dalang dari TVA selama ini mungkin. Saat Classic dan Kid Loki pergi, Kid Loki menyerahkan belati emasnya kepada Loki. Loki lalu memutuskan untuk tetap di sana menemani Sylvie menyihir Elliot. Sementara itu, Möbius kembali ke TVA dan dia berjanji untuk membakar TVA sampai ke tanah dan membuat semua orang tahu akan kebenaran TVA. Dan menjadi suatu momen yang sangat bikin terharu ya ketika Loki memeluk Möbius dan mengucapkan terima kasih kepada temannya itu. Nah, ketika Loki dan Sylvie berjalan, terdapat struktur lain yang nampak di antara lanskap The Void yang sunyi. Terdapat potongan patung yang tampaknya seperti The Living Tribunal. Guys, emang episode ini emang penuh dengan easter eggs dari Marvel Comics juga ya. Nah, si Living Tribunal ini pertama kali muncul di komik Strange Tales 158, di mana The Living Tribunal ini merupakan entitas kosmik yang bertugas untuk mengawasi dan menilai setiap realitas di multiverse Marvel. Mereka ini diwakili oleh patung yang menampilkan 3 wajah, di mana satu sepenuhnya ditutupi oleh kain kafan, yang lainnya hanya dengan mata tertutup, dan yang terakhir dengan wajah sepenuhnya terlihat dan hanya kepalanya yang berkerudung. Mungkin The Living Tribunal ini dikirim oleh Timekeeper atau siapapun yang membuatnya seolah-olah membuat Timekeeper ini pernah ada. Balik lagi ke cerita di mana meninggalkan Elliot ke Loki dan Sylvie. Saat awan monster tersebut mendekat, mereka menyadari bahwa mereka mungkin tidak bisa menunggu varian gangguan atau distraction lainnya untuk muncul. Loki lalu langsung berlari dan segera memancing Elliot dengan belati berapinya yang tadi dikasih oleh Kid Loki. Loki berlari sehingga Sylvie dapat memikat Elliot. Tapi saat Sylvie mencoba untuk memikat Elliot, Elliot mengabaikan Loki dan malah berlari ke Sylvie. Sylvie ini hampir banget kena dan dimakan oleh Elliot, tapi untungnya Classic Loki muncul untuk membantu. Classic Loki menciptakan seluruh Asgard dengan kemampuan proyeksinya. Keren banget sih ini kekuatan yang dimiliki Classic Loki ini. Elliot lalu langsung teralihkan ke proyeksi Classic Loki dan langsung mencoba untuk melahapnya, memberi Sylvie banyak waktu untuk melakukan pekerjaannya memikat Elliot. Lalu, Loki dan Sylvie takjub dengan kekuatan versi lain dari mereka, dan itu membuat Loki sadar bahwa mereka itu lebih kuat mungkin daripada yang mereka bayangkan. Lalu, Sylvie membujuk Loki untuk mencoba menyihir Elliot dengannya. Loki bilang dia tidak tahu caranya. Sylvie lalu menjawab bahwa Loki pasti tahu caranya, karena mereka itu sama. Mereka lalu berpegangan tangan dan mengaitkan sihir mereka ke awan ungu di atas mereka. Mereka menutup mata dan menggunakan semua kekuatan mereka bersama untuk mengalahkan Elliot. Classic Loki pun telah melakukan semua yang dia bisa.
Dan saat proyeksi Asgard-nya diskonsumsi oleh Alioth, klasik Loki lalu terbunuh dengan meneriakkan Glorious Purpose dan membuat Sylvie dan Loki memiliki waktu untuk menyihir Alioth berdua. Tentunya kematian klasik Loki ini menjadi redemption arc juga ya buat karakter klasik Loki ini, karena ini seperti pembayaran ketika dia menolak untuk mengorbankan dirinya saat Infinity War, dan sekarang dia mati dengan berani mengorbankan diri untuk orang lain. Kemudian Sylvie mulai menyihir Alioth, dan di sini Loki ternyata mulai memunculkan kekuatannya untuk menyihir Alioth, yang kemudian mengerumuni Alioth dengan sihir pesona, yang membuat Alioth langsung berhenti dan berubah menjadi hijau tepat waktu sebelum mereka berdua dilahap oleh Alioth. Akhirnya mereka berhasil, Loki membuka matanya dan ternyata kabut Alioth memang membuka ruang ke suatu tempat lain. Saat awan dan asap menghilang, menunjukkan kita kepada sebuah rumah besar atau kastil di bawah kosmos di kejauhan. Episode kelima dari Loki ini diakhiri dengan Loki dan Sylvie yang berjalan ke arahnya bergandengan tangan. Oke, itu selesai breakdown dari series Loki episode 5. Nah, sekarang kita bahas sebentar ya kemungkinan apa yang ada di akhir waktu ini, di akhir episode ini. Dengan semua koneksi dengan Kang the Conqueror ke Alioth, mungkinkah ini Chronopolis ya, kastil yang ada di akhir episode ini? Alioth jelas tidak bisa masuk ke dalamnya, dan dalam komik, Chronopolis terletak di pinggiran limbo dan berisi titik waktu ke tempat-tempat di bawah kendali Kang. Namun, landscape yang terlihat di akhir Loki episode 5 ini terlihat sedikit lebih suram dan lebih sunyi daripada kebanyakan versi Chronopolis sebelumnya. Tapi itu bisa jadi juga menjadi sebuah perubahan untuk MCU. Nah, Kang juga telah di-set debut filmnya di film Ant-Man and the Wasp Quantumania, tetapi ada rumor bahwa dia bisa muncul lebih awal. Nah, akankah kita melihat Jonathan Majors minggu depan, atau ya udah kita lihat di Ant-Man and the Wasp Quantumania aja? Nah, hanya waktu yang akan memberitahu sih soal ini, jadi kita tunggu aja episode ke-6 nantinya. Lalu kita bicara lagi, terdapat kemungkinan lain bahwa gelombang kosmik di latar belakang kastil tampaknya mirip juga dengan estetika dimensi gelap atau Dark Dimension dari Doctor Strange. Namun di Loki ini Dark Dimension-nya agak sedikit terang ya, tapi sebenarnya warna-warnanya tuh mirip ketika Dormammu mengunjungi Doctor Strange. Terdapat pula teori lain bahwa orang yang mengendalikan TVA adalah varian Loki lainnya, seperti hint di awal scene di episode 5 ini bahwa Ravonna Renslayer membantu Sylvie untuk membebaskan Loki terlebih dahulu. Dan Sylvie tadi pun masih bertanya-tanya apa kaitannya membebaskan Loki dengan mencari tahu dalang dari TVA. Jadi mungkin aja dalang di balik semua ini adalah Loki varian yang lainnya. Dan mungkin ini dapat mengatur beberapa simetri tematik yang bagus ya untuk cerita ini, di mana satu-satunya cara bagi Loki untuk menang adalah dengan mengalahkan versi dirinya sendiri. Wow, memang banyak banget hint-hint dan juga banyak banget easter egg yang muncul ya di episode ini, mulai dari Marvel Comics, kaitan dengan Kang the Conqueror lagi, dan juga hubungan Loki dengan karakter-karakter lainnya yang sangat epic. Seperti perhatiannya ke Sylvie dan pertemanannya dengan Mobius, serta yang terbaru dengan varian dirinya yang lain yaitu klasik Loki dan Kid Loki. Jangan lupain juga Alligator Loki yang efek banget sampai gigit Presiden Loki. Oke, jadi karena udah di penghujung breakdown, penghujung video, kita tunggu episode selanjutnya dari Loki dan episode final ya, tentunya di episode 6 besok itu adalah episode final dan tentunya breakdown lagi dari movie Quell. Nah, kalau ada request breakdown film atau series lainnya, just comment down below ya teman-teman. Dan jangan lupa juga buat subscribe, like, dan juga komen di video ini apabila kalian suka dengan videonya. See you next time!